Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis pada konveksi baju modiwear. Perkenalkan nama saya Sepia Rani. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Perkenalkan, nama saya Diva Syananta. Perkenalkan, nama saya Rati Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Pani Rahmayanti. Langsung saja pada materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rati. Yang pertama itu ada latar belakang. Hasil penelitian oleh Anwar dan Santoso pada 2022 dalam jurnal Journal of Business and Entrepreneurship menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital tidak memiliki dampak signifikan pada keterbatasan sumber daya dan pengetahuan digital pelaku usaha. Modiwear hadir sebagai salah satu pelaku bisnis konveksi yang berfokus pada produksi pakaian custom berkualitas tinggi dengan manfaat bahan-bahan yang ramah lingkungan, dengan menargetkan segmen pasar komunitas, institusi, dan perusahaan. Modiwear berkomitmen untuk memberikan solusi fashion yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Tantangan yang dihadapi Modiwear adalah bagaimana memastikan bahwa adopsi teknologi dan strategi pemasaran dapat mendukung keberlanjutan bisnis dalam menghadapi persaingan. Next. Yang selanjutnya itu ada identitas perusahaan. Nah, nama perusahaan kita itu Modiwear. Jenis usahanya itu jasa konveksi baju. Kegiatan usahanya itu memproduksi pakaian. Alamatnya itu ada di Jalan HS Ronggowoluyo, Peserjaya, Teluk Jambi Timur. Kemudian itu ada logonya. Selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran menurut Andri Cahyo Purnomo tahun 2022, pasar sasaran merupakan langkah penilaian dan pemilihan satu atau beberapa segmen pasar yang dianggap paling menarik untuk diberikan layanan melalui program pemasaran khusus perusahaan. Target pasar menurut Habib Baihaqi dan Nuri Aslami tahun 2022, target pasar adalah sekelompok konsumen yang menjadi fokus pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya itu ada peluang pasar, menawarkan produk yang fashionable dengan harga terjangkau dan kualitas yang dapat diandalkan, dapat menarik perhatian konsumen dan membuat mereka kembali berbelanja Modiwear. Selanjutnya itu ada strategi bauran pemasaran. Marketing mix merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. MDayat 2019. Selanjutnya itu ada menghitung potensi pasar. Di sini itu ada total pengunjung harian itu sebanyak 10.825 orang. Selanjutnya ada jumlah peluang potensial 50% dari total pengunjung harian sama dengan 50% dari 10.825 orang sama dengan 5.412 orang. Jumlah pesaing di wilayah Karawang misalkan ada 4 pesaing. Setiap pesaing dapat mengambil 50% dari peluang pasar, yaitu 50% dari 5.412 orang sama dengan 2.706 orang per pesaing. Selanjutnya ada jumlah pelanggan yang sudah dilayani oleh pesaing dari 4 pesaing, misalkan dari 4 dikali 2.706 sama dengan 10.825 orang. Selanjutnya ada sisa pelanggan potensial yang dapat dilayani, misalkan dari 50% dari total peluang potensial sama dengan 50% dari 5.412 orang sama dengan 2.706 orang. Selanjutnya ada pelanggan dari yang sudah dilayani, misalkan 50% dari 5.412 orang dibagi 50% dari 5.412 sama dengan 2.706 orang.
Selanjutnya ada pelanggan yang belum terlayani, misalkan dari 50% dari 5.412 orang dibagi 50% dari 5.412 sama dengan 2.706 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani diperkirakan sekitar 40% dari 2.706 orang sama dengan 0,40 dikali 2.706 sama dengan 1.882 orang. Jadi perkiraan jumlah calon pelanggan yang dapat dilayani saat ini Modiwir di wilayah tersebut adalah sekitar 1.082 orang per hari. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Baik, yang ini ada aspek finansial. Yang pertama, investasi. Biaya investasi adalah biaya yang terjadi pada saat dana pensiun melakukan kegiatan investasi dari iuran yang sudah diterima pada bentuk investasi yang diperbolehkan dalam arahan investasinya. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Yang ini ada biaya investasi. Untuk biaya prainvestasinya senilai 50 juta, pembelian aktiva tetap pada tanah untuk lokasi servis komputer dan laptop Modiwir yaitu 1.200.000. Yang ada biaya bangunan prasarananya, yang pertama ada bangunan pabrik dan kantor senilai 1.200.000. Yang kedua ada bangunan produksi senilai 500 juta. Yang ketiga ada bangunan tempat penyimpanan senilai 1.050.000. Yang keempat ada bangunan ruang manajemen senilai 100 juta. Yang kelima ada bangunan dapur dan tempat karyawan istirahat senilai 40 juta. Yang keenam ada bangunan pos keamanan dan musola senilai 25 juta. Dan yang terakhir toilet itu 25 juta. Yang ada biaya pembelian peralatan. Yang pertama ada mesin jahit dan peralatan produksi senilai 500 juta. Yang kedua perangkat lunak desain dan manufaktur senilai 100 juta. Yang ketiga ada peralatan jaringan dan IT senilai 50 juta. Yang keempat peralatan keamanan senilai 50 juta. Untuk inventaris kantor ada peralatan kantor dan furnitur senilai 100 juta. Ada jumlah kebutuhan investasi senilai 4.500.000. Dana yang tersedia atau modal sendiri senilai 2.500.000. Dana pinjaman senilai, yang dana yang tersedia itu 2.500.000, dana pinjamannya 2 miliar. Yang ini ada kebutuhan investasi, biaya prainvestasinya senilai 50 juta, biaya pembelian tanah untuk Modiwirnya ada 1.200.000, biaya bangunan dan prasarananya 2.065.000, biaya pembelian peralatannya senilai 700 juta, inventaris kantor senilai 100 juta, dan kebutuhan dananya itu ada 4.500.000, dana sendiri 2.500.000, dan dana pinjamannya 2 miliar. Ada modal kerja. Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek seperti kas, persediaan barang, dan piutang. Berikut rincian modal kerja yang dibutuhkan oleh Modiwir. Untuk rincian modal kerjanya, yang bahan 10 gulung tuh dengan harga 10 juta, benang dengan 50 unit seharga 2.500.000, jarum dengan 200 unit seharga dengan 1 juta, kancing dengan 100 unit seharga 1 juta. Dan yang terakhir resleting 50 unit seharga 500.000 dengan total 15 juta. Untuk modal usaha yang dibutuhkannya, yang pertama tuh ada tanah seharga 1.500.000. Yang kedua ada gedung dengan unit 10 tahun, harganya 800 juta dengan jangka waktunya 80 juta. Ada etalase 10 tahun 700.000 dengan jangka waktu 70.000. Dan hanger 200 dengan unit 2 tahun 5.000 dengan jangka waktu 2.500. Hanger setelan dengan unit 2 tahun harganya 4.000
dengan jangka waktu 2000. Ada cash flow untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada bisnis jasa konveksi Modiwir. Fokus utama adalah pada arus kas atau cash flow, karena ini memberikan penggambaran yang lebih akurat tentang kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban, melakukan investasi ulang, dan menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Arus kas yang stabil menunjukkan bahwa Modiwir dapat menandai operasional dan memenuhi komitmen finansialnya. Berikut adalah rincian proyeksi arus kas bisnis jasa Modiwir. Untuk kebutuhan investasi senilai 4.500.000, modal pinjamannya senilai 2 miliar, dan bunganya dengan 20% senilai 400 juta. Di sini ada tabel pada arus kas per tahunnya, ada dari 2025 sampai 2029. Selanjutnya ada payback period. Kas bersih setiap tahun tidak sama payback period dihitung per tahun, karena total kas bersih tahun ketiga lebih besar dari saldo sisa investasi. Maka tahun ketiga 628 juta dibagi 1.780 juta selama 12 bulan sama dengan 4,22 sama dengan 4 bulan atau dibulatkan. Kesimpulannya, PP 2 tahun 4 bulan lebih besar jika rata-rata industri 3 tahun. Karena payback period lebih kecil, payback period industri lebih besar, baik payback period industri sama dengan 3 tahun. Payback period perusahaan lebih kecil, payback period industri atau pengambilan modal lebih cepat atau lebih baik. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Selama 5 tahun modal bisa berputar sebanyak 3 kali lipat atau sangat baik. Payback period sangat baik atau lebih layak ya. Selanjutnya ada NPV. Total PV kas bersih dikurang investasi. Total PV kas bersih 6.050.272.000. Total investasi 4.500.000.000. Jumlah NPV 1.550.272.000. Keuntungan bersih setelah pengambilan modal, terdapat keuntungan bersih sebesar 1.550.272. Artinya, perusahaan baik dan menguntungkan. Selanjutnya ada IRR. Tabel 7, perhitungan IRR Modiwir. IRR 20% ditambah 1.550.272 dibagi 1.550.272 dikurang 1.273.720.016 atau 10%. Jadi totalnya 5,49%, bunganya 20%. Total finalnya 25,49%. Selanjutnya ada aspek finansial, probability index. Rumusnya, PI atau pendapatan investasi sama dengan total VP atau value process atau hasil investasi atau total dana yang diinvestasikan. Total PV of process 6.050.272.000. Total investasi 4.500.000.000. PI 134% kali. Artinya, keuntungan bersih selama 5 tahun minimal sebesar 34% atau 134% dikurangi 100% sama dengan 34%. Menurut Yunus et al. Tahun 2020, aspek teknis merupakan analisis yang digunakan untuk berhubungan dengan input atau penyediaan dan output atau produksi berupa barang dan jasa. Aspek teknis ini berkaitan antara proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasian sesuai proyek tersebut selesai dibangun. Dalam kajian aspek yang berkaitan dengan Modiwir, maka aspek teknis yang perlu disiapkan sebagai berikut. Yang pertama ada prasarana.
atau tanah dan bangunan. Lokasi yang strategis di area yang mudah diakses oleh pelanggan. Kedua, B, kendaraan. Kendaraan untuk distribusi produk kepada pelanggan dan pengiriman bahan baku. Dua, sarana. Yang pertama, bahan baku. Pemilihan bahan baku berkualitas tinggi seperti kain, benang, dan aksesoris lainnya yang digunakan dalam proses produksi pakaian. Kemudian ada peralatan dan perbaikan, mesin jahit, alat pemotong kain, dan peralatan pendukung lain yang diperlukan untuk mendukung proses produksi pakaian dengan efisien dan kualitas tinggi. Terus peralatan penyimpanan dan sumber daya manusia atau tim karyawan. Penentuan lokasi berdasarkan hasil penilaian Karawang menjadi pilihan lokasi yang paling ideal untuk usaha modiwear, konveksi baju dengan nilai tertinggi 89. Lokasi ini menawarkan pasar yang cukup besar dan bahan baku yang cukup mudah diakses. Bekasi dan Purwakarta juga merupakan pilihan yang baik, namun Karawang lebih unggul secara keseluruhan. Penentuan lokasi metode analisis. Penilaian dengan metode analisis ekonomi didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha, termasuk biaya sewa, tenaga kerja, pengangkutan, bahan bakar dan listrik, serta pajak. Faktor lain seperti kualitas perumahan dan sikap masyarakat juga dipertimbangkan. Aspek teknis dan teknologi, tata letak. Layout adalah kegiatan mengatur, menyusun, dan memadukan elemen komunikasi grafis seperti teks, gambar, dan tabel untuk menghasilkan komunikasi visual yang jelas, estetik, dan menarik. Menurut Hapsari dan Kurniawati tahun 2020. Tujuan tersebut mencangkup meminimalkan perpindahan barang, pertahankan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan yang mungkin terjadi, kurangi investasi dalam peralatan, hemat ruang bangunan, tingkatan produktivitas tenaga kerja, dan sediakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi karyawan. Selanjutnya yang dibacakan oleh Fani. Aspek finansial. Dalam membentuk suatu organisasi, seharusnya dibuat pula struktur organisasi, mempelajari struktur organisasi, dapat mengetahui kemungkinan kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam suatu organisasi. Karena di dalam suatu organisasi tergambar bagian-bagian departemen yang ada, di mana garis penghubung di dalamnya menunjukkan siapa atau bagian atau bertanggung jawab kepada siapa atau bagian apa. Struktur merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Eko Balwati tahun 2020. Nah, ini contohnya ada pemilih, terus manajer keuangan, manajer operasional, departemen layanan cutting dan jahit, departemen layanan pelanggan, dan departemen sumber daya manusia, dan departemen pemasaran. Aspek ekonomi dan sosial. Nah, di sini ada payback periodenya dari payback periode hasil dari 2 tahun 1 bulan dan standar industrinya 3 tahun, keterangannya baik atau lebih cepat, kesimpulannya layak. Dan yang kedua ada average of return, hasilnya 292%, standar industrinya 120%, dan keterangannya lebih 100%. Dan kesimpulannya layak. Yang ketiga ada net percent of value, hasilnya 1.550.272.000, standar industrinya positif, keterangannya baik, dan kesimpulannya layak. Yang keempat ada IRR, hasilnya 2,49%, standar industrinya 30%, keterangannya lebih kecil, dan kesimpulannya tidak layak. Yang terakhir ada affordability index, hasilnya 134,00%, standar industrinya lebih dari 1, kesimpulannya layak. Karena dari 5 indikator kinerja keuangan ada 4 indikator yang layak, maka SKB Modiwear bisa dilanjutkan. Aspek analisis dampak lingkungan hidup. Bisnis konveksi baju Modiwear memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan sosial di sekitar lokasi usaha.
Dampak positif yang dapat dirasakan meliputi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, khususnya di sekitar produksi, pemasaran, dan logistik. Bisnis konveksi baju Moldiwir memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan sosial di sekitar lokasi usaha. Dampak positif yang dapat dirasakan meliputi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, khususnya di sektor produksi, pemasaran, dan logistik.